kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah semua yang di-sharingkan Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, biarlah kami serahkan saat teduh pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan Pak Titus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Erik. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita tersimpul di bawah kaki. Ucapan syukur dan terima kasih kepada Dia. Buat penyertaan Tuhan sepanjang malam yang pasti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, beri aku dengan aku siap, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Kau mengurapi saat ini, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, rindu lawan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Kamu mengurapi saat ini, berdiri Tuhan, urapan Tuhan, penuh Tuhan, kasih-Mu. Haleluya, sebab selamanya kami siap menerima
Kami siap terima jawaban Tuhan. Sembah selamanya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Kini ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Kini selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan. Arti kehadiran Tuhan. Arti kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Kau selalu menyertai dan membawa kami kepada kemenangan yang luar biasa. Karena Tuhan, ajari Tuhan kami untuk selalu percaya dan berharap kepada Engkau. Karena Engkau satu-satunya yang menjamin kehidupan kami. Sehingga kami harus berpaut, harus mendekat kepada Engkau. Sampai di mana Tuhan akan membawa kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Kalau pada pagi ini Tuhan, kami boleh memuji menyembah nama-Mu, menyukakan Engkau dengan pujian penyembahan kami. Dan kami bersama-sama hendak belajar benaran sebagai dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberkati, menyertai, mengurapi kami semua yang mendengarkannya. Dan istimewa Tuhan buat hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikannya. Biarlah pengurapan hikmat yang daripada Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya boleh meneguhkan kami, pengharapan kami kepada firman-Mu semakin luar biasa. Kami sambut Tuhan, firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih Pak Erik. Ya, makasih Pak Titus atas puji-pujinya. Silakan Pak Eko atas renungannya. Ya, pagi semua. Pagi Pak Tek, Pak Erik, Susan, Oma, Pak Ronald, Bu Yani, Venda, dan Pak Fran. Yuk kita akan kita masuk ke dalam pembacaan Esra 5 ya. Kak, tolong Pak Erik untuk baca ayat 1 dan juga ayat 2. Esra 5 ayat yang pertama, demikian bunyinya. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Iddo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu, mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Amin. Ya, thank you Pak Erik. Suaraku jelas ya, Pak Erik? Jelas, jelas. Kalau kita melihat pasal 5 ini ya, kita ada satu cerita ya pada waktu
Kalau kita melihat terutama pada pasal 1 sampai pasal 5 ini ya, gimana bangsa Israel ini setelah 70 tahun berada di dalam pembuangan di Babel, terus mereka diizinkan sama Tuhan ya untuk kembali ke Yerusalem lewat Raja Persia, yaitu bernama Kores ya, untuk kembali ke Yerusalem. Ini luar biasa ya. Jadi dapat suatu anugerah yang dari Tuhan setelah 70 tahun loh, gak lama ini. Kayak hampir kayak ulang tahunnya negara kita ini 75 tahun. Ini 70 tahun nih. Yang terjadi yaitu ya pada waktu itu setelah Raja Kores mengizinkan untuk bangsa Israel itu kembali ke Yerusalem, 50 orang itu pulang ya, 50 ribu orang, sorry. 50 ribu orang itu pulang ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel. Nah ini, kalau kita melihat nama Zerubabel ini kelihatannya kok orang Babel. Ternyata bukan Zerubabel ini. Zerubabel siapa? Zerubabel ya. Zerubabel ya bukan orang Babel, melainkan orang yang dari keturunan suku Yehuda lahir pada waktu berada di Babel. Jadi dinamakan oleh orang tuanya mungkin yaitu tadi Zerubabel. Bahkan di dalam garis keturunan Zerubabel ini ya, kalau diruntut itu ya diruntut, ternyata melahirkan seorang juru selamat yaitu Yesus sendiri loh. Jadi garis keturunan Tuhan itu ada dalam Tuhan Yesus itu ada dalam garis keturunan Zerubabel. Yuk kita baca dalam Matius 1 ayat 12 sampai 13. Pak Erik, Ayat yang keberapa, Pak? Matius 1 ayat 12 sampai 13. Matius 1 ayat yang ke-12 ya. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor. Amin. Ya, thank you. Ini loh, kadang-kadang kita tuh kalau baca silsilah itu paling males banget ya. Ternyata ada suatu histori ya. Dari Zerubabel ini garis keturunan Yesus Kristus melalui Yusuf ya. Ini luar biasa. Dan Zerubabel ini adalah seorang hamba Allah yang dipanggil, yang dipakai Allah untuk memimpin bangsa Israel. Ini pasti muda, usianya pasti di bawah 70 tahun. Pada waktu itu ya masih muda, di bawah 70 tahun bagi bangsa Israel di masa-masa perjanjian lama ya, saudara semua ya. Zerubabel itu adalah hamba Allah yang dipanggil, dipakai Allah untuk memimpin bangsa Israel. Yuk, baca lagi Pak Erik. Hagai 2 ayat 23, Pak Erik. Hagai, Hagai 2 ayat 23. 23. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai. Sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Iya. Amin. Ya ini kenapa kok Hagai juga menceritakan tentang Zerubabel ya. Ternyata ini eh, sebuah konteks cerita yang bersamaan ya. Pada masa yang bersamaan pada waktu penulisan Hagai dan juga Ezra ini ya. Makanya itu Hagai menceritakan tentang siapakah Zerubabel dan Zerubabel adalah seorang hamba Tuhan ya, yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan singkat katanya setelah bangsa Yerusalem itu bangsa Israel berada dalam Yerusalem, dia punya suatu kerinduan, yaitu membangun bait Allah seperti yang Salomo bikinnya. Tapi sayang sekali terhambat oleh perlawanan orang-orang sekitarnya sehingga terhenti 15 tahun. Kemarin Bu Vivi sudah menjelaskan begitu lengkap dan banyak, luar biasa ya Vivi ini ya. Gimana
banyak sekali oposisi yang menentang pembangunan bait Allah. Tapi di dalam pasal kelima ini, seorang nabi yang namanya Hagai dan Sakaria ini, mereka mereka itu luar biasa dipakai Tuhannya untuk meneruskan, untuk mensupport, untuk segera membangun bait Allah, ya, dengan melawan secara diplomasi kepada Raja Persia yang pada saat itu dipimpin oleh Darius. Yang menjadi poin kita hari ini ya saudara semua ya. Yang pertama, Tuhan tetap setia kepada bangsa Israel. Ini yang menjadi poin utama kita hari ini. Selama 7 tahun bangsa Israel itu terbuang di Babel. Mungkin orang melihat, aku ini dicampakkan sama Tuhan. Oh, Tuhan sudah enggak respect sama bangsa Israel. Mungkin seperti itu ya, yang dirasakan bangsa Israel. Tapi enggak loh. Ternyata kesetiaan Tuhan itu tetap ada bagi bangsa Israel. Jika dia menggerakkan seorang nabi, yaitu Hagai dan Kores, bahkan Raja Persia dari Kores sampai Darius, untuk Tuhan pakai ya, untuk membebaskan bangsa Israel dari keterbuangan di Babel. Poin yang kedua yaitu Tuhan menguji bangsa Israel dalam kerinduannya membangun bait Allah. Ini Tuhan menguji, eh, menguji kerinduan bangsa Israel, menguji niat bangsa Israel itu. Bangsa itu mempunyai niat untuk membangun bait Allah, tapi nggak gampang. Tuhan menguji sehingga terjadi 15 tahun mengalami stuck, berhenti dalam pembangunan bait Allah. Di saat bangsa Israel itu mengalami suatu stuck atau pemberhentian tadi, niat yang terhenti. Nah, ini luar biasanya itu Tuhan mengirim hambanya yaitu Hagai dan Sakaria untuk mengingatkan kembali tentang tujuan semula mereka dan memberikan support dan hikmat ya bagi orang-orang yang membangun. Ini luar biasa nih ya, Hagai dan Sakaria ini dipakai Tuhan. Lalu korelasinya apa dengan Injil ya, atau dengan apa yang kita alami di zaman-zaman sekarang ini? Apa ada korelasinya? Ada, saudara semua. Kita sering mengalami hal yang serupa. Kadang kita tidak konsisten ya, seperti yang bangsa Israel membangun bait Allah. Kadang kita nggak konsisten dalam menyenangkan hati Tuhan. Kadang kita nggak konsisten untuk membangun bait Allah dalam diri kita. Lewat apa? Lewat kerinduan kita untuk membaca firman Tuhan, melayani, komitmen saat teduh, atau yang lainnya. Banyak sekali kita seperti bangsa Israel. Hambatan tuh ada. Hambatan yang terbesar bagi kita itu apa? Kenyamanan. Ya. Mudah sekali orang-orang kita ini kalau sudah ada masalah, mudah sekali kita ini untuk berpaling pada Tuhan. Ya. Kembali dekat pada Tuhan. Doa terus sama Tuhan. Minta pertolongan, dekat hati Tuhan. Tapi setelah kita diberkati, nggak diberkati dengan berbagai macam kesibukan kita. Pernah nggak kita ini untuk terus konsisten di dalam Tuhan? Ini loh, saudara semua ya. Kadang kita lupa, kita mengalami satu amnesia rohani, lupa. Sebab itu kita perlu namanya Hagai dan Sakaria yang mengingatkan kita semua. Kalau dalam hal ini dalam konteks kalau di dalam komunitas kita full gospel ini ada namanya brother keeper yang seperti Hagai dan Sakaria untuk mengingatkan kadang-kadang kita ini melenceng. Sebab itu ya saudara semua ya, kita berbahagia, kita tuh senang banget lewat kita punya teman-teman yang belajar banget tentang sama-sama belajar banget tentang firman Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Untuk mengingatkan kita jika kita mengalami suatu pelencengan dulu dalam hal sikap bahkan pikiran. Ya. Lalu bagaimana dengan objek yang menjadi fokus kita hari ini yaitu bait Allah? Ya, manusia seringkali terjebak dalam kepuasan diri dalam beribadah, seperti memaknai bait Allah, seperti yang dialami oleh bangsa Israel.
Yuk kita baca ya ayat terakhir, Esra 3 ayat 12. Esra 3 ayat yang ke-12 demikian bunyinya. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Amin. Ini loh. Ini kalau kita membaca dalam Esra 3 ayat 12 ini, ternyata banyak orang-orang tua yang pernah melihat bait Allah di masa-masa nenek moyangnya. Begitu bagus, begitu indah. Tapi mereka kecewa, mereka tuh sedih banget. Menangis ya, karena apa? Karena yang dibangun tuh gak sesuai dengan harapan. Loh, kok koyok ngini yo hasilnya yo. Kok gak koyok sing dulu sing mega, sing mewah kan gitu. Mereka itu sedih, bahkan nangis sampai keras. Cuma kaum muda itu gak tahu karena belum mengenal tentang bait Allah yang dulu-dulu. Jadi dia bersorak-sorak, dia nggak menghiraukan orang-orang tua tadi. Nggak, apa yang salah? Ya nggak ada yang salah tuh. Yang menjadi poin kita hari ini orang-orang tua tadi ya, yang melihat bait Allah sebelumnya itu dihancurkan oleh bangsa Babel. Dia sedih karena yang dibangun itu gak seindah yang diharap no. Atau paling nggak sama dengan yang masa lalu kan itu. Nah, demikianlah kita kadang-kadang ya saudara semua ya. Kadang-kadang kita ini memilih bait Allah itu dengan menyesuaikan kepuasan kita, ekspektasi kita. Waduh, bait Allah itu harus bagus, harus audio itu harus yang wah, market ternama, bangunannya mega. Bahkan kita pun juga ada suatu pemilihan bait Allah. Oh, aku pengen berada dalam gereja yang mempunyai nama besar. Itu kita bangga banget. Tuh. Kita ini secara nggak langsung kita tuh dijejeli dengan apa yang namanya kepuasan pikiran kita. Nah ini loh, ini Tuhan ingat no, kita nggak bisa seperti itu ya saudara semua. Lewat karya Kristus, bait Allah yang dulunya dianggap sebagai bangunan fisik sudah tergantikan oleh sesuatu yang hidup dan tinggal di dalam diri kita. Lewat karya salib, Tuhan Yesus sadar betul bahwa manusia memiliki suatu keterbatasan dan ketidakkonsistennya dalam menyembah Tuhan. Dan lewat penderitaannya, bukan saja menyelamatkan kita loh, saudara semua. Melainkan juga menjadi teladan yang hidup. Betapa hidup ini bukan sekedar kepuasan pribadi, atau kenyamanan, atau bahkan kesibukan. Gitu. Yang menjadi prioritas utama kita. Melainkan ada suatu kehendak Allah Bapa yang menjadi prioritas utama hidup kita. Apapun hambatan kita, apapun kesibukan kita, itu nggak boleh memisahkan hubungan kita dengan Allah. Satu hal yang Tuhan taruh dalam pagi hari ini. Kita ini dipakai sama Tuhan menjadi hamba-hamba Allah yang mengimpartasi, ya, mengimpartasi bahwa kasih itu ada dalam diri kita dan kita mengimpartasi kepada saudara-saudara kita, pasangan kita, keluarga kita, terutama pada pasangan kita, ya saudara semua ya. Jangan seperti bangsa Israel yang kadang sering mengalami suatu amnesia rohani, lupa rohani. Begitu juga dengan kita dalam hal kesibukan apapun yang kita lakukan, keluar kota, luar negeri, kemanapun ya, saudara semuanya. Jangan kita meninggalkan namanya persekutuan yang kudus dengan Allah. Dan jangan lupa juga, kita ini adalah suatu pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk mengimpartasi kasih karunia Tuhan. Ya, lewat hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya,
Terima kasih Pak Eko atas renungannya pada pagi hari ini ya. Kita sudah diingatkan kembali bahwa dalam keadaan apapun, mungkin kita dalam keadaan zona nyaman, ataupun dalam kesibukan kita, baik susah maupun senang ya, kita harus selalu ingat ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai dihukum seperti bangsa Israel ya, dibuang ke Babel baru mereka ingat pada Tuhan Allahnya ya. Tapi ketika masa zona nyaman mereka lupa ya. Ya, ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu setia beribadah kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga ya. Makasih Pak Eko atas renungannya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Saya persilakan siapa ya? Bentar ya. Oh, bebas ya. Oke, saya minta tolong Pak Yusuf aja. Silakan Pak Yusuf, doa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami memuji menyembah lewat kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itu ada dalam hidup kami. Kami bersama-sama menyembah dan memuji memuliakan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Baik Presiden yang terpilih maupun Presiden yang masih ada saat ini. Kami berdoa dan menyerahkan tangan Tuhan. Penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus mula yang akan menolong, memampukan dan menguatkan mereka untuk melaksanakan amanat yang rakyat berikan kepadanya. Supaya semua rakyat menikmati kemerdekaan, menikmati sukacita yang berasal daripada-Mu. Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka. Tuhan mampukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Supaya rakyat mengalami terobosan baru untuk menjalani kehidupan. Mereka dimampukan, mereka diubahkan lewat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga mereka boleh menyembah dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Damai sejahtera senantiasa menyertai mereka. Karena ada jaminan keselamatan, ada jaminan perekonomian yang mendukung mereka untuk tetap bersukacita memuji dan menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk keamanan. Tuhan tolong biar keamanan ini dijaga dan dipelihara oleh undang-undang amanat Undang-Undang Dasar 45 yang diberikan kepada Polri dan TNI untuk menjaga keamanan situasi. Dan juga penegakan hukum yang diberikan kepada kejaksaan dan juga kepada hakim. Supaya Tuhan pakai mereka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Supaya negara ini maju, makmur dan majemuk. Di dalam nama Yesus Kristus kami berserah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kasih dan anugerah-Mu menolong menyertai mereka. Biarlah kiranya rahmat dan damai sejahtera senantiasa memampukan menguatkannya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan memuji menyembah hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ya, silakan Dimitri, Pak Ronald ya. Ya, ini saling mendoakan ya. Waktunya 10 menit, silakan.
Halo, Mak. Suaranya belum di unmute, Mak. Belum keluar. Itu paling ketekan yang ini loh, yang awal yang apa kayak tapi Mak dengar suaranya toh? Hah? Banter. Aku baca mulutnya Mak ngomong, tapi gak ada suaranya. Halo, halo, ya nih, Mak. Halo, Mak. Ini Bu Venda lah. Bu Venda tadi Bu Yani. Halo, Bu Venda. Halo, Bu Venda. Bu Vivi tak join sama Cik Susan. Oh, oke. Tapi Bu Vivi belum join ya, kok nggak bisa ya? Oma nggak bisa, Oma. Kenapa nggak bisa ya, Oma ya? Nggak kedengaran suaranya, Oma. Susah, Pak Erik. Oma belum masuk masalahnya.
Sensus. Pagi semuanya. Sensus Iya, pagi-pagi. sensus. Ini Pak Indarto. Ya, Pak Indarto, selamat pagi. Susan, selamat pagi. Susan, luar biasa. Pak Indarto sehat, Selamat. Pak Indarto. Sehat, amin. Pengenjang Pagi. Pak Eko, Ibu Pipi, Pak Ronald, Ibu Susan, Pagi, Pak. Pak Erik. Pak Erik sih ngantuk kayaknya. Ya, Udah Pak udah Tito. melek, Pak. Oh, Ya. melek. Pak Eko gara-gara minum Messi itu kemarin itu melek itu. Ya, kean minum moge kemarin. Lanjut lagi kita, Pak. Hari ini sudah pulang. Iya, sukacita pagi ini mau pulang ke Surabaya ini. Kirain mau lanjut lagi kayak kemarin. Ini mau pulang ini. Pagi-pagi nih pulang. Ayo, Ya, Pak silakan Erik. Pak Erik. Ya, Ya, teman-teman yang lain nggak ada yang mau ini nyusul ke Solo juga. ya itu di Solo itu. OTW ke Solo ini. Gitu Nah, ya. itu Pak OTW, Titus. Pak itu. Pak Titus itu yang OTW ke Solo. Beneran, Pak Tek? Mau jemput Pak Eko dulu. Dola muter-muter lah. Iya. Gue jemput Pak Lukas aja sama Pak Gimin. Iya, Pak Gimin gimana ya kabarnya, Teh? Iya, enggak ada kabarnya orang tua. Iya, udah lama sekali. Jadi, Sakit kan orangnya sakit itu pagi. tapi jangan dicium adiknya, sayang. Kau bersihin. Ayo, Pak Erik, Ya, silahkan. ya. Sebelum kita berdoa, doa penutup, kita akan yel terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa buka semua open cam-nya, open mute-nya. Pak Eko, belum ya? Belum di-unmute, Bu Vivi. Itu Bu Vivi. Sudah. Ya, sudah di-unmute ya. Pak Eko sudah di-unmute belum? Menghilang ini Pak Eko. Pak Eko Jangan. lagi Persiapan. beres anak-anaknya, Pak Erik kali. Persiapan sekolah. Oke, kita langsung yel aja ya. Maka Ya. Oke. 1, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. Keep Keep on on praying. Ya, sungguh sukacita sekali ya kalau teman-teman ini selalu semangat tiap paginya ya. Nggak pernah absen untuk apa. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan doa untuk teman-teman kita ya sebelum berpisah. Nanti saya persilakan Bu Vivi aja. Vivi doakan teman-teman semua ya. Doakan untuk anaknya Pak Yusuf yang akan operasi, juga anak sayang, dan teman-teman yang lain juga. Oke. Ya. Boleh, terima kasih teman-teman. Ini juga mau pulang dari Solo ke Surabaya Oh, pagi ini. Ya, Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Kami bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami yakin, kami percaya setiap doa yang sudah dinaikkan di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang di surga mendengarkannya dan siap melakukan dengan sempurna dan segera. Tuhan, pagi ini kami juga mau bawa Tuhan untuk Pak Yusuf yang akan kembali ke Surabaya. Tuhan sertai perjalanannya, antar sampai di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu Amin. apapun. Juga Tuhan kami menyerahkan untuk
Siska ke dalam tangan Tuhan. Amin, Kiranya amin. Terima Tuhan kasih Tuhan Yesus. rencana-rencana baik operasi atau apapun tindakan yang dilakukan oleh dokter Tuhan, obat-obatan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau akan memakai semuanya itu untuk proses kesembuhan Siska Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong, kalau harus operasi juga Tuhan menolong prosesnya supaya berjalan dengan baik. Tuhan berkati, Tuhan sertai baik tangan-tangan dokter dan perawat Tuhan, mereka yang membantu supaya dengan hikmat dan pimpinan Tuhan mereka melakukan yang tepat sesuai dengan yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya Engkau akan menyembuhkan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Siska boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyembuhkan Bu Yuliana. Kami yakin, kami percaya Engkau juga akan menyembuhkan anak Siska. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk Pak Teguh yang mana pagi ini akan hadir. Biar Engkau juga memberikan penyertaan-Mu yang sempurna selama hadir Tuhan. Engkau berikan Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik dan proses hadir ini boleh mendatangkan sesuatu yang besar Tuhan, sesuatu yang bisa membawa satu kesembuhan untuk Pak Teguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Cik Susan yang mendampingi Tuhan, Engkau berkati Cik Susan sebagai penolong. Engkau tolong dengan hikmat-Mu bisa melakukan hal-hal yang Tuhan tepat sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya menyerahkan juga Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk anak Sean. Kiranya Engkau juga memberikan berkat-berkat-Mu untuk anak Sean Tuhan. Kami tidak pernah lelah Tuhan untuk berdoa untuk anak Sean Tuhan. Kami minta mujizat Tuhan terjadi untuk anak Sean Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berkati anak Sean di dalam nama Yesus. Dari ujung rambut sampai kaki, kami berkati tubuhnya boleh sehat, tubuhnya boleh disembuhkan dengan sempurna Tuhan. Biar Sean bisa tumbuh dengan baik Tuhan seperti anak-anak normal yang lain. Terima kasih Tuhan, mujizat Tuhan Kau akan nyatakan, kemuliaan-Mu Kau nyatakan untuk anak Sean dan Pak Ronald, Bu Fenda, seluruh keluarga mereka boleh bersuka cita melihat Engkau nyatakan kuasa Tuhan, Kau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semuanya boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan untuk keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk aktivitas masing-masing kami. Tuhan, mulai dari Pak Erik, untuk Pak Yusuf, Pak Indarto, juga Pak Ronald, Pak Titus, Tuhan, untuk Pak Eko dan Bu Yani, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu khususan. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna itu menyertai setiap kami, dan kami semuanya boleh berdampak untuk sekeliling kami, baik rumah tangga kami, juga untuk orang-orang yang ada di dekat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus selalu menuntun langkah kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di atas awan-awan. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. 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 Thank Ya, you, Terima Bu kasih. doanya. Thank you semuanya. Ya, thank you Sampai ketemu semua. Ya, besok. sampai Salam ketemu sehat ya buat besok Tuhan ya. Tuhan berkati. berkati Thank you semuanya. semua. Thank Mari, you Bu Vivi Sampai berkati. doa-doanya. Ya, Thank you. mari, terima kasih. Thank you.